Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan callback ya di JavaScript. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial ini ya. Kita akan cek dulu. Nah, kita sudah sampai ke 71. Kita akan membuat folder 72 callback ya. Saya akan masuk ke folder 72. Oke. Saya akan clear screen, kita akan buka neovim-nya. Oke, kita buka sidebar-nya. Nah, kita akan menekan A dan kita akan buat file index.html. Oke, kita tekan A lagi, kita akan buat folder JS dan file script.js. Seperti ini ya. Oke, kita akan buka basic HTML-nya. Kita akan definisikan tag basic HTML-nya. Oke, seperti ini. Kita hapus CSS-nya dulu karena tidak kita pakai ya. Kita save. Oke, ini basic HTML-nya. Sekarang kita buka juga untuk file JavaScript-nya. Kita tutup sidebar-nya. Oke. Nah, pembahasan kita yaitu terkait dengan callback. Jadi callback itu apa? Callback adalah fungsi yang Anda teruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Ini secara definisi ya callback. Nah, kemudian fungsi itu kita eksekusi nanti. Nah, kita sekarang contohkan dulu untuk fungsi biasa ya. Nah, misalkan saya punya function filter. Nah, seperti ini. Ini isinya adalah number. Nah, number ini kita akan buat sebuah variabel result. Ini kita kasih resultnya adalah sebuah array. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat perulangan for. Kita akan ambil dari numbers ini sebuah urutan ya. Kita akan buat konstanta untuk number. Kita akan ambil dari numbers. Nah, jadi number kita ambil dari numbers yang dari parameter itu. Kemudian kita akan cek jika number yang hasil ekstraknya ya, number di mood 2 ini tidak sama dengan 0, ada sisanya, maka kita akan ambil. Nah, maka kita akan isikan ke result. Resultnya akan kita push karena resultnya kan array. Jadi array itu memiliki fungsi push. Jadi untuk menambahkan array lain, menambahkan array-nya. Nah, kita akan push numbernya. Nah, setelah hasilnya selesai, kita akan returnkan result. Nah, ini fungsi yang biasa ya untuk menghasilkan ganjil genap. Nah, kita buat sebuah variabel numbers-nya, numbers. Kemudian kita akan isi dengan array 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan hanya sampai 6 ya. Array-nya seperti ini. Sekarang kita akan masukkan ke dalam function-nya. Console.log. Kita akan ambil filter, yang mau kita filter adalah numbers. Nah, kita save. Kita secara cepat gunakan Node.js ya. Nah, kita dapatkan ya 3135 untuk yang ganjil. Nah, kita coba jalankan dengan menggunakan browser. Ctrl L. Oke, browsernya sudah jalan, kita klik kanan, inspect konsol. Nah, hasilnya sama ya, 135, sebuah array. Oke, ini kita buat menyamping seperti ini. Kita buka lagi JavaScript-nya. Nah, ini cara biasa. Nah, sekarang kita akan buat menjadi lebih umum dan filternya bisa kita isi dengan filter yang lebih dinamis. Nah, sekarang kita akan menggunakan dinamis. Yang tadi ya, buat lebih dinamis.
Nah, kita misalkan memiliki function untuk parameternya dulu karena kita sedang membuat callback ya tadi ya. Function is, jadi kita akan cek ini itu ganjil ataupun bukan, numbers. Nah, kemudian ini kita akan returnkan number di mood dulu dengan 2 dan hasilnya tidak sama dengan 0 baru dia returnkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita baru di sini buatkan untuk functionnya. Karena tadi filter sudah ada, kita buat function filter 2 ya. Filter 2. Nah, kita buat di sini parameternya ada 2, yaitu numbers tambah dengan sebuah function fn. Ini maksudnya function ya. Nah, kita akan cek let sama ya. Kita buat sebuah tampungan variabel untuk resultnya sebuah array. Nah, kita bisa lakukan perulangan sama dengan tadi konstanta. Kita akan ekstrak numbersnya ke dari numbers. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita dapatkan, nah, kita akan gunakan function dari fn if. Kita akan cek jika fn atau functionnya ini yang kita isi number, nah, numbernya kita masukkan ke fungsinya. Kemudian dari number ini kita akan resultnya akan kita isi dot push. Nah, kita akan ambil numbernya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita returnkan resultnya ke sini. Oke. Ini, nah untuk memanggilnya kita bisa memasukkan sebuah fungsi ya. Nah, console.log. Nah, karena kita sudah memiliki sebuah array numbernya, kita tidak perlu definisikan lagi ya. Tinggal kita ambil numbers. Nah, numbersnya ini kita akan gunakan is. Nah, apakah dia sebuah bilangan ganjil? Nah, kita baru ini harus kita panggil dulu fungsinya ya. Filter 2 belum kita panggil. Filter 2 isinya adalah ini. Nah, seperti ini kita save. Hasilnya sama ya. Nah, secara hasil memang sama, tapi fungsi filter 2 ini jadi lebih dinamis. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita ingin gunakan lagi, kita tidak perlu lagi membuat filter 2 ini. Kita bisa langsung membuat functionnya saja. Jadi perhitungannya saja. Misalkan saya buat ya function satunya untuk bilangan genap. Function is. Misalkan saya mau buat bilangan genap, ini number. Sama ya parameternya, kita menggunakan number. Kita akan returnkan kalau misalkan si numbernya ini dibagi di mood 2 modulus 2 dia hasilnya 0. Nah, if ini persen bukan dolar, persen. Mood 2 sama dengan 0, dia akan returnkan. Nah, sekarang manggilnya kita tinggal console aja, console.log. Kita akan ambil filter 2-nya. Kemudian kita parsing adalah numbers. Nah, yang sekarang kita akan masukkan fungsinya adalah is. Nah, yang kita panggil ini bukan ODD lagi. Kita panggil yang event. Oke, kita sekarang jalankan. Nah, kita juga mendapatkan datanya ya. 2, 4, 6. Tapi kita tidak mendefinisikan ulang untuk filter 2-nya. Nah, kita tinggal membuat function untuk perhitungannya saja. Nah, itu salah satu contoh untuk callback ya. Nah, sekarang dengan memberikan nilai boolean ke argumen kedua dari filter ya. Nah, kita menggunakan ini yang is even. Nah,
Kita juga bisa menggunakan fungsi anonim untuk callback ya. Misalkan anonim itu fungsi yang tidak memiliki nama. Nah, misalkan kita contohkan seperti ini ya. Kita kasih remark dulu, callback anonim. Nah, misalkan callback anonim ini saya buat sebuah variabel let odd numbers. Ini akan kita ambil dari filter 2. Nah, ini akan kita ambil juga numbersnya. Nah, di sini kita tidak memanggil number, tapi kita langsung bikin di sini function. Nah, kita akan isi numbernya di sini number. Nah, kemudian kita bikin kurung berawal. Nah, kita akan returnkan numbers. Nah, kita akan mood 2 tidak sama dengan 0. Baru ini di returnkan. Oke, ini kita tinggal panggil console.log odd numbers. Nah, tinggal kita save. Lihat hasilnya kita bisa dapatkan 135 juga sama. Tapi ini kita dengan menggunakan anonim ya. Fungsinya langsung dideskripsikan di sini. Jadi ketika kita memanggil filternya. Nah, ini juga kita bisa. Nah, di ES6 kita bisa menggunakan fungsi panah. Nah, itu juga kita bisa lakukan ya. Nah, kita coba contohkan dengan callback dengan fungsi panah. Dengan fungsi panah. Nah, ini misalkan kita gunakan fungsi yang sama ya dasarnya. Kita let odd number 2 misalkan, ini contoh aja ya. Kita akan gunakan fungsinya filter 2 juga. Filter 2 kita akan isi numbers yang sama. Nah, di sini yang membedakan ya, kita buat untuk fungsi panah kita definisikan kurung seperti ini, bahwa ini adalah sebuah fungsi yang parameternya number. Nah, dia akan mereturnkan number yang mood 2 tidak sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan fungsi panah seperti ini. Kita tinggal panggil console.log odd num2. Nah, tinggal seperti ini. Kita tinggal save. Hasilnya sama juga ya. Kita bisa mendapatkannya 135. Tapi ini kita menggunakan fungsi panah. Nah, itu juga bisa ya. Nah, kita sedang ngomongin callback. Nah, callback itu ada 2 ya. Ada callback yang asinkron, yaitu callback yang dijalankan setelah eksekusi fungsi yang menggunakan callback. Kemudian asinkronus berisi JavaScript yang harus menunggu operasi itu selesai. Dia akan mengeksekusi sisa kode sambil menunggu. Nah, JavaScript adalah bahasa single thread ya, yang harus teman-teman tahu. Nah, ini membawa operasi sinkron melalui antrian, callback, dan event loop. Nah, kita akan coba untuk contohkan ya. Nah, kita akan mencontohkan untuk yang callback asinkronus ya. Nah, misalkan kita buat sebuah function. Nah, kita mau download. Nah, setelah filenya di download kita mau proses. Nah, kalau misalkan kita langsung ini, kalau kan download perlu waktu, itu kadang dia jalan duluan. Misalkan ini ya, kita punya fungsi download. Ini parameternya URL. Nah, seperti ini. Kita akan set timeout. Nah, misalkan kan download itu perlu waktu. Kita gunakan fungsi panah seperti ini. Nah, fungsi panah ini akan melakukan cetak aja console.log, kita gunakan backtick. Nah, downloading. Nah, misalkan kita akan ambil dari URL.
Nah, seperti ini ya. Misalkan ini tandanya berjalan, kita kasih titik 3. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah ini kita tambahkan timeout-nya 1000 milisecond ya. Nah, kita akan save, kemudian kita punya fungsi kedua, yaitu untuk proses. Jadi setelah di-download, kita ingin memprosesnya. Nah, proses ini kita akan gunakan parameter picture. Nah, parameternya adalah picture. Nah, kita akan cetak console.log. Nah, kita gunakan backtick juga. Ini proses yang mau kita proses adalah $picture. Nah, yang kita proses ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba panggil. Ini kita punya variabel let URL, misalkan URL ini https://pojokode.org misalkan ya. Kemudian kita ambil pic.jpg. Nah, seperti ini misalkan kita punya variabelnya ya. Nah, kita sekarang mau melakukan download. Nah, kemudian kita ambil URL-nya ke sini. Nah, setelah itu kita akan proses dan kita ambil juga ke sini URL-nya. Kita akan save. Lihat. Di sini yang malah jalan duluan prosesnya ya. Ini downloadnya malah selesainya belakangan. Karena download mungkin ada proses untuk narik dulu datanya dan itu bisa saja membutuhkan waktu ya. Nah, yang kita inginkan adalah downloadnya selesai dulu, baru prosesnya dijalankan. Tapi ini malah seperti ini. Nah, ini tidak sesuai keinginan kita ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan callback. Nah, kita langsung coba ya. Kita gunakan callback. Kita akan gunakan function. Nah, namanya kita tambahkan download 2 aja ya. Yang tadi biar tetap ada. Nah, download 2 ini akan kita ambil URL dan callback ininya ya, fungsinya. Nah, dari sini kita akan lakukan set timeout. Nah, ini isinya adalah fungsi panah ya. Panah seperti ini. Kita akan cetak console.log. Nah, ini kita bisa ambil dari sini ya. Download URL ini kita bisa ambil. Ini kita Y untuk copy. Kemudian Ctrl V ke sini untuk paste. Nah, ini proses downloadnya. Nah, setelah ini kita download, baru kita lakukan pemanggilan callback-nya. Callback. Nah, kita akan callback yang ini, yang atas ini ya. Callback ini isinya nanti ada parameter URL. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan timeout-nya sama 1000. Nah, kita save. Nah, sekarang kita tinggal menggunakannya. Cara menggunakannya tinggal kita panggil fungsinya. Download 2. Nah, ini kita akan ambil dari parameter URL yang tadi kita buat yang ini ya. Kemudian kita akan isi dengan fungsi proses di sini. Maka kita tinggal panggil ke sini prosesnya. Nah, seperti ini. Kita kurung tutup. Kita save, lihat. Nah, sekarang sesuai ya. Dia melakukan download dulu sampai selesai baru dia muncul prosesnya. Nah, ini karena dengan menggunakan callback maka dia menjadi terurut seperti harapan kita. Nah, kita juga bisa menyederhanakan nih cara seperti ini panjang. Nah, kita bisa ini karena tadi sudah ada prosesnya. Nah, kita bisa dengan cara tadi ya, anonim. Kita sederhanakan. Nah, misalkan ini kita mau sederhanakan dengan download 3. Download 3 kita akan isi URL. Nah,
Di sini tadi kan kita memanggil parameternya ya. Sekarang kita akan langsung di sini dengan menggunakan anonim. Kita akan membuat sebuah function. Ini kita hapus dulu. Ini function ini kita akan isi dengan sama ya, picture, kemudian kita akan kurung awalnya akan kita buka. Nah, kemudian di sini ini fungsinya baru kita akan tambahkan console.log. Nah, kita akan ambil yang proses picture-nya. Mana tadi proses picture? Nah, ini ya. Kita copy yang ini, kita kita paste ke sini. Bawa. Nah, ini proses picture. URL function picture. Ini function download 3 URL-nya ini belum kepake ya. Oh, salah. Nah, kita ini ya. Kita langsung ini. Nah, jadi kita langsung nggak perlu bikin function lagi. Kita langsung ambil yang kita gunakan yang atas ini ya. Karena kita sudah membuatnya. Tinggal kita buat fungsinya anonim seperti ini. Ini bisa kita save. Kita lihat. Nah, ini juga sama ya urutannya. Ini ada kelihatan kita membuat 2. Nah, kita juga bisa melakukan penanganan kesalahan untuk callback. Nah, misalkan kita copy ya untuk yang callback 2 ini untuk download. Ini kita akan duplicate, saya akan kemudian kita akan duplicate ke sini, kita akan gunakan sebagai download 3. Download 3. Nah, ini kan hanya 2, kita akan tambahkan di sini ada URL, kemudian sukses, kemudian failure. Nah, kita tambahkan 3. Nah, sini set timeout console.log ini masih sama. Nah, di sini kita akan cek dulu. Kita akan cek $URL. Jika URL-nya tanda tanya benar ya, kita kasih tanda tanya ini failure. Nah, ini URL. Nah, kemudian kita akan ambil ini sukses dengan URL juga seperti ini. Setelah itu kita set timeoutnya 100. Ini bisa kita panggil download 3-nya, download 3, kita isi URL-nya misalkan kita turunkan ya, URL-nya kosong. Nah, kemudian ini kita ambil fungsinya dari URL. Ini adalah sebuah fungsi untuk mencetak console.log. Nah, ini gunakan backtick gambar di proses.
Kita akan ambil dolar kurung kurawal URL. Oke, ini kalau misalkan isinya yang parameter kedua ya. Kita untuk parameter ketiga kita ambil dengan URL juga sama. Nah, ini kita akan isi dengan console.log. Nah, kita akan gunakan backtick kita ambil dolar URL. Dari URL-nya kita akan kasih tidak valid. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita save. Nah, lihat sekarang kita bisa menjalankannya. The URL tidak valid. Kenapa di sini kosong? Karena kita menggunakan parameter kosong di sini ya. Jadi ini untuk bahwa memvalidasi bahwa ini tidak valid. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan callback untuk bersarang ya. Jadi misalkan kita memiliki download 3 file dari 3 URL. Nah, ini juga akan masalah kalau misalkan kita tidak melakukan dengan benar. Nah, ini untuk melakukannya kita bisa melakukan dengan prism atau fungsi prism asinkronus ya. Tapi ini juga tidak bagus kalau misalkan dia memiliki banyak. Kita contohkan saja ya, bukan konsol, kita buat konstanta ya. Konstanta misalkan saya buat URL 1, ini isinya http://kode.com. Ini misalkan kita kasih /picture1.jpg. Nah, seperti ini. Nah, kita akan duplikat jadi 3 ya. Misalkan ini kisah URL 2. Ini juga kita kasih URL 3. Ini kita kasih picture-nya 2. Ini kasih kita picture-nya 3. Nah, misalkan kita memiliki seperti ini. Nah, kita bisa melakukan download dengan misalkan download, kita gunakan fungsi download 2. Nah, fungsi download 2 ini kita akan ambil dari URL 1. Nah, di dalamnya kita akan buatkan sebuah function yang isinya adalah URL 1. Nah, ini akan kita panggil di sini console.log. Nah, kita akan ambil proses mana tadi. Nah, ini proses ini ya. Kita akan copy. Kita taruh ke sini. Nah, ini kita ganti dengan URL 1 picture-nya ya. URL 1. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya kurang bagus ya. Kita bisa duplikat yang ini, kita dan kita masukkan ke dalam sini. Kita paste. Nah, jadinya ini kan kita ambil dari URL 1, kita ganti dengan URL 2. Ini ganti juga dengan URL 2. Dan ini kita ganti dengan URL 2. Nah, di dalamnya lagi kita tambahkan lagi. Nah, ini jadinya kita ganti dengan URL 3. Ini kita ganti dengan URL 3. Ini kita ganti dengan URL 3. Kita save. Lihat. Nah, ini prosesnya ya. Kelihatannya memang ini berhasil ya kita jalankan. Nah, namun strategi pemanggilan balik yang seperti ini tidak disarankan ya, dan ini memang tidak bagus. Nah, ini yang disebut dengan piramida malapetaka kalau misalkan di istilah pemrograman ya. Ini kita menggunakan fungsi promise atau asing harusnya ya. Nah, kita untuk cara seperti ini kita harus menggunakan promise atau async atau await.
Nah, terkait dengan async atau wait, nah kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Nah, untuk kali ini kita concern-nya adalah terkait dengan callback. Jadi callback itu adalah fungsi yang kita teruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Jadi kita sudah contohkan beberapa fungsi yang kita jadikan sebagai argumen. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.